ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, juga tadi ada yang bertanya tentang, sudah disebutkan beberapa nama ulama yang mencela kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, diminta untuk menjelaskan kelengkapan dari siapa-siapa saja dari para ulama yang memperingatkan terhadap kelompok Kullabiyah dan Asy'ariyah ini. Baik, kenapa kita sebut Kullabiyah? Sebab orang-orang Asy'ariyah belakangan itu banyak terikat dengan pemikiran Kullabiyah, banyak kemiripannya. Hanya saja mereka juga Asy'ariyah yang belakangan itu juga masuk ke dalam pemikiran Mu'tazilah. Dari sisi mereka mentakwil sifat-sifat al-khabariyah seperti wajah, tangan dan seterusnya. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang ucapan para ulama, maka ucapan para ulama yang ada tentang dua kelompok ini itu ada dari semenjak dahulu. Saya sudah sebutkan tadi dari Imam Ahmad rahimahullahu taala bagaimana tegasnya beliau terhadap Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Ya. Demikian pula Al-Harith Al-Muhasibi, Al-Husain Al-Karabisi. Ya. Ini tegas sekali Imam Ahmad di dalam hal tersebut. Sebagaimana telah datang pula dari Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi keduanya menulis dari keyakinan akidah, ya. Dan di dalamnya mereka ingkari dari bidah-bidah yang terjadi, ya. Karena itu beliau katakan dari peringatan, ya. Kata beliau, dan kita hindari dari semua bidah. Kemudian setelah itu beliau terangkan dari bidah, wa min kalami Jahm bin Safwan, dan dari ucapan Jahm bin Safwan wa Husain Al-Karabisi wa Daud bin Ali. Ya. Ini semua yang diperingatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian diperingatkan juga oleh Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi. Dan yang paling unik di sini bahwa Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi ini menukil akidah beliau itu dari seluruh ulama yang beliau jumpai di berbagai negeri. Ya, dari seluruh ulama yang beliau jumpai di berbagai negeri. Baik. Kemudian di antara yang mencela kelompok Asy'ariyah adalah Ahmad ibn Amr ibn Suraij Al-Baghdadi rahimahullah Abu Abbas, guru Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri yang telah kita sebutkan tadi biografinya. Sebagian dari namanya. Ya. Beliau berkata, ini ada sebuah risalah tentang akidah dijawab oleh Abu Abbas ibn Suraij rahimahullah. Beliau berkata, wala naqulu bi ta'wilil mu'tazilah wal asy'ariyah wal jahmiyah wal mulhidah wal mujassibah wal musyabbihah wal karramiyah wal mukayyifah, bal naqbaluha bila ta'wil wa nu'minu biha bila tamthil wa naqulu al ayatu wal khabaru sahihan wal iman bihima wajib wal qawlu bihima sunnah wa bitiga'u ta'wiliha bid'ah. Kata beliau, kami tidak berucap seperti takwilnya kaum Mu'tazilah, takwilnya kaum Asy'ariyah, Jahmiyah, Mulhidah, Mujassimah, Musyabbihah, Karramiyah dan Mukayyifah. Ini nama-nama kelompok-kelompok yang menyimpan dalam apa? Dalam nama-nama dan sifat. Bal naqbaluhu bila ta'wil, bahkan kita terima nama-nama dan sifat itu tanpa ada takwil. Kita beriman dengannya tanpa menyerupakannya. Ya. Dan kita katakan bahwa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang nama dan sifat itu dua-duanya sahih. Kita wajib mengimani keduanya. Dan beriman dengan dua ayat itu dengan ayat dan hadis itu adalah sunnah. Dan mengimani itu adalah sunnah. Ini dari masa hidup Abu Hasan Al-Asy'ari masih hidup sudah ditahdir oleh siapa? Imam Ibnu Suraij, gurunya sendiri. Iya. Demikian pula Imamul A'immah, ini juga di masanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Imamul A'immah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Siapa yang tidak kenal Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala? Iya. Beliau juga telah dinukil dari beliau rahimahullahu taala
tahdir terhadap Al-Kullabiyah. Ya. Nah, kata beliau, ya, ketika beliau mencela sebagian manusia, ya, maka beliau berkata, karena kalian condong kepada madhab Kullabiyah, wa qad kana Ahmad bin Hanbal min ashaddin nasi ala Abdullah bin Said bin Kullab wa ala ashabihi misal Harith wa ghairihi. Ya. Ibnu Khuzaimah berkata, adalah Ahmad bin Hanbal, beliau termasuk orang yang paling keras terhadap Abdullah bin Said bin Kullab, ini pencetus Kullabiyah, dan pengikut-pengikutnya seperti Harith dan selainnya. Demikian pula Muhammad bin Ishaq As-Sarraj rahimahullahu taala. Ya, beliau berkata, beliau ini termasuk orang yang sangat keras kepada Al-Kullabiyah. Ya, sampai ada kisah yang unik, ya, disebutkan oleh Al-Hakim, disebutkan oleh Ad-Dhahabi dalam biografi beliau, bahwa Al-Hakim berkata, ya, saya mendengar Abu Sa'id bin Abi Bakar ketika terjadi perkara Kullabiyah ini, fitnah Kullabiyah di Naisabur, maka Abu Abbas As-Sarraj waktu itu menguji anak-anak manusia, diuji anak-anak yang belajar kepadanya, diuji, ya. Dan beliau berkata, jangan sampaikan hadits kepada anak-anaknya orang yang mempelajari Kullabiyah atau mengikut kepada Kullabiyah. Ya. Maka beliau pun waktu itu ada Abu Sa'id bin Abi Bakar, masih kecil waktu itu, disuruh berdiri oleh siapa? Oleh As-Sarraj ini. Kamu, ya, Abu Sa'id berdiri. Dia berdiri. Katakan, abra'u ila Allah Ta'ala minal Kullabiyah, saya berlepas diri kepada Allah dari Al-Kullabiyah. Maka kata Abu Sa'id, ya, kalau saya ucapkan itu, nanti ayahku tidak kasih saya roti. Ya, karena bapaknya pemahaman Kullabiyah, makanya dia bilang, kalau saya ucapkan itu, nanti ayah saya tidak memberi saya roti. Maka kata, apa yang terjadi? Ya, As-Sarraj pun tertawa karena hal tersebut, dan beliau berkata, biarkan saja dia, biarkan dia belajar, nggak apa-apa. Ya, baik. Jadi ini dari ketegasan mereka, karena dianggap Kullabiyah ini adalah hal yang membahayakan. Demikian pula Al-Imam Al-Harawi. Nah, ini banyak, ya, kalau mau disebut nama-namanya di sini, ya, dikumpul dari nama-nama para ulama yang mencela dari Al-Kullabiyah maupun Al-Asy'ariyah, banyak sekali. Ya, diantaranya juga yang ingin saya sebutkan namanya di sini, ya, mungkin dari hal yang menarik, ya, kalau saya sebutkan darinya adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani sering kita dengar namanya, dan beliau adalah seorang ulama yang salih, ya, punya dari keyakinan yang baik, dan ada satu risalah khusus ditulis tentang keyakinan Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin ada sebagian hal yang dikritik, tetapi di dalam hal ini beliau berkata di dalam kitabnya Al-Ghunyah, ya, beliau tetapkan tentang suara dan huruf bagi Allah. Beliau terapkan tentang suara dan huruf bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau tetapkan, maka beliau jelaskan, ya, beliau jelaskan bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala telah memberikan nas akan penetapan suara, bahwa Al-Quran itu dengan suara, dalam riwayat sekelompok orang dari murid-murid Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan ini menyelisihi apa yang diucapkan oleh orang-orang Asy'ariyah, bahwa orang-orang Asy'ariyah berkata bahwa kalam Allah dalam makna qaimun binafsihi. Ya. Ini ucapannya orang-orang Asy'ariyah. Ini panjangnya kalau mau diterangkan tentang kesesatan Asy'ariyah di dalam hal ini. Yang jelas Abdul Qadir Al-Jailani berkata ini pendapat Imam Ahmad, dan ini menyelisih ucapan orang-orang Asy'ariyah. Apa beliau katakan di dalam di akhir dari ucapannya, wallahu hasibu kulli muttabi'in dhalin mudil. Dan Allah lah yang mengurusi setiap ahlul bidah yang sesat dan menyesatkan. Dianggap sesat dan menyesatkan oleh siapa? Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala. Iya. Dan ini banyak, ya, kalau dinukil dari para ulama yang berbicara tentang kelompok Asy'ariyah.